Ini karena beliau menjadi bupati di Bengkulu Tengah, mungkin bisa nanti menggambarkan tentang peluang-peluang dan potensi apa di Bengkulu yang mungkin bisa. Karena saya sudah dilirik sama Pak Roni juga untuk bisa datang ke sana. Betul ada Pak Direktur, jadi nanti bisa komunikasinya lebih indah lagi gitu. Nah, tapi mungkin ini menjadi sebuah gambaran bagi pemerintah daerah bagaimana mempromosikan terkait daerahnya untuk menjadi sebuah ketertarikan bagi ormas asing maupun daerah lembaga asing lainnya untuk bisa berkolaborasi sesuai dengan pantung tadi yang saya sampaikan di awal. Ini supaya lebih cepat beres kerjanya sama-sama untuk pelayanan publik sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2018 tadi. Untuk menyingkat waktu, kami mohon kesediaan dengan hormat kepada Bapak PJ Bupati Bengkulu Tengah untuk bisa memaparkan terkait tentang potensi dan peluang yang kerjasama di daerah. Waktu dan Bapak silakan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Fikul, moderator dari ASP Arpijaya sama Terbat, yang kita hormati Pak Riko, yang kita hormati, kemudian juga para pejabat mewakili dari kementerian lembaga, khususnya tim Pokja perizinan untuk orang asing, baik itu dari Kemenlu, Kemsetnek, Kemenkumham, Kemenq, BIN, kemudian BAIS, TNI, dan dari Pak Intelkam Polri yang hadir, terima kasih. Kemudian juga saya dapat informasi bahwa para pejabat dari provinsi dan kabupaten kota juga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, karena kita akan berdiskusi Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin wabil khusus bahwa yang diundang dan hadir ini adalah di unit-unit kerjasama baik di provinsi, kabupaten, kota, dalam arti bahwa kita sebagai collaboration community di pagi hari ini. Karena ini saya kira menarik juga untuk terus kita bahas persoalan kolaborasi. Tadi Pak Pikul sudah sampaikan penting vital dan strategisnya soal kerjasama. Kemudian juga para pimpinan ormas asing yang hadir, baik dari Kontrak Adenauer, Pak Ari ya. Terima kasih Pak Ari. Kemudian kelihatan lagi Bu Esther regional. Oh ya, bergeser dari Ford Foundation, sekaligus Bapak dan Ibu sekalian. Maksud saya bukan mengabsensi, tidak memperkenalkan. Nah, nanti kan kawan dari daerah itulah penjuru-penjuru dari ormas asing yang ada dan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga hadir dari OISK Internasional. Nah, ini Pak, ya terima kasih Pak sudah hadir. Juga SNP ini Bu itu ya. Dia juga. Kemudian dari Winrock Internasional hadir, ASP Pak Fikul, kaptennya nih. Pak Fikul nih merangkap semua di dalam ASP itu, sampai dia ke lapangan juga ujung-ujungnya kan, untuk mengantarkan berbagai bantuan-bantuan apabila terjadi tidak hanya persoalan mitigasi, tetapi mengatasi dan sekaligus penyaluran dari ASP. Kemudian dari Rekolto, ada kawan-kawan Rekolto hadir ya. Wah ya, terima kasih. Ya, karena saya kalau tidak salah ya 7 bulan apa 8 bulan ya agak ya menepi ke daerah dari pusat Pikul. Jadi ya rasanya tadi kerinduan itu terlepaskan begitu bertemu dengan kerjasama community ini, komunitas kerjasama yang kita akan berdialog lah, diskusi di pagi hari ini persoalan-persoalan kerjasama. Nah, saya kebetulan panggilan Heri Roni memang selaku Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama. Kemudian ditugaskan
menjadi PJ Bupati Bengkulu Tengah, disingkat Benteng. Tidak ada nama kabupaten di 2014 itu yang secara penamaannya itu menurut saya sangat heroik, beauty, dan sekaligus sudah artistik ya. Jadi Bapak Ibu mudah teringat dengan Kabupaten Benteng. Sore nanti saya terbang karena pagi besok saya akan meluncurkan Senam Benteng yang kayak mau miri itu lagu. Karena ada lagu saya dengar malam, lagu Bengkulu Tengah, energik, bagus lagu itu, sehingga saya tugaskan di Spora segera isi dengan gerakan-gerakan. Nanti kita launching, besok pagi rencana di launching, Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan dulu untuk itu. Nah, selepas itu kita mencari cara juga untuk memberikan tepuk tangan untuk pusat fasilitasi kerjasama ini kan. Karena begini, saya pagi hari ini di samping melepas rindu, saya terpanggil juga setelah saya berada di daerah Pak Riko, saya akan bercerita tentang kerjasama lebih khusus lagi dengan LSM asing atau NGO asing dari perspektif daerah, dari kacamata daerah. Nah, oleh karena itu ya arti kata pagi ini ke Kabupaten Bengkulu Tengah, ke Polres, Kapolda berkunjung, saya WA, izin Pak Kapolda saya ada pertemuan. Ya inilah mohon izin untuk tidak hadir di Kabupaten Benteng pagi hari ini. Karena apa? Karena saya pengen nih menggugah persoalan judul Pak Riko ini rangka evaluasi. Nah, tapi kita tidak mengevaluasi total. Nah, kita sudah paham bagaimana mekanisme, prosedur, tata cara pengembangan kerjasama khususnya dengan NGO asing. Bapak dan Ibu-Ibu barangkali mengikuti, tapi saya tidak tahu, saya kilas balik sebentar. Provinsi, kabupaten, kota yang hadir pada pagi hari ini itu provinsi, kabupaten, kota yang menjadi bagian dari penerusan kerjasama. Tidak ada yang di luar itu. Nah itu. Ya, itu. Jadi ya saya kira Bapak Ibu sudah memahami pusat fasilitasi kerjasama yang merupakan komponen di Kementerian Dalam Negeri, bagian dari lingkup Sekretariat Jenderal, itu tugasnya satu, memfasilitasi kerjasama baik itu dengan pemerintah negara asing, pemerintah negara lain, kemudian dengan lembaga mitra internasional termasuk NGO, kemudian juga termasuk ya kerjasama satu daerah dengan daerah di luar negeri. Itu saja, ini bukan pekerjaan yang ringan, karena kan kata fasilitasi itu ya artinya dia menjembatani, mengkatalis. Itu dulu tugas pusat fasilitasi kerjasama. Tapi kalau dia kurang memfasilitasi atau kurang menjembatani, kurang berperan sebagai katalis, nah agak timbul tanda tanya kita di Pasker ini, ya kan? Nah, kan sekaligus saya untuk kawan-kawan di Pasker menyimak apakah terjadi lesu darah setelah saya agak minggir selama 7 bulan, 8 bulan ini kan? Karena dulu saya sudah memberikan pasak-pasak untuk dilaksanakan, termasuk ibarat kata sampai daerah binaan, ibarat kata sampai ke aplikasi sistem informasi kerjasama, ibarat kata untuk rutinitas sosialisasi secara gencar kepada daerah. Karena waktu itu hipotesis saya, perkiraan saya, bahwa daerah ini soal kerjasama ini betul-betul agak kabur gitu, sama, ragu, tidak dalam. Tapi setelah saya sampai di daerah, saya lebih yakin lagi itu sudah fakta. Soal kerjasama, jangan kata soal kerjasama dengan daerah, kerjasama domestik, apalagi dengan ormas asing atau dengan daerah di luar negeri. Nah, ini satu gap yang memang harus kembali kita recharge, kembali kita balik konsep, kembali kita untuk ya
ibarat bahasa keren di keuangan itu refocusing, fokus kembali kita di situ. Jangan kita tinggalkan karena ya akhirnya benar sangat disadari hari ini dunia nih kita harus keluar dari jebakan kerja sendiri-sendiri Pak. Karena sudah awam lah kita. Jangan sampai juga pasca ini dia nanti terjebak juga dalam tadi pusaran kerja sendiri gitu. Maksud saya ada apalah, kan kita komunitas kerjasama, sekali lagi saya ingatkan, nanti silakan untuk namanya evaluasi. Oleh karena itu penting sekali untuk ditelusuri secara cermat dalam konteks mekanisme prosedur kerjasama ini. Kalau yang kita bicarakan sekarang objeknya adalah NGO asing, seperti apa tiba-tiba NGO asing ini kemudian bekerja sama dengan daerah-daerah gitu. Tapi nanti ya insya Allah saya juga akan kembali kita intensifkan persoalan itu, terutama saya dapat info karena Pak Riko ini juga terus memberikan masukan dengan Pak Badri terkait dengan ada lagi terbuka peluang kita kerjasama dengan 4 lembaga NGO ke depan, Pak Bikul. Di kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada 64 lembaga asing atau NGO asing, ya, yang bekerja sama dengan berbagai kementerian. Kalau saya tidak salah, 11 diantaranya ada dengan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Saya yakin bahwa itu sudah dijelaskan tadi soal mekanisme prosedur. Ada regulasi-regulasi. Sudah clear lah dari sampai situ. Tapi ada satu yang terabaikan di kita Pak Riko. Nah, saya bypass, nanti kita masuk soal fasilitasi ini. Ada satu yang saya lihat dari perspektif saya di daerah, artinya saya memandang agak lebih jauh, tapi saya pakai teropong Pak Riko. Agak lebih jauh, di mana memfasilitasi ini ketika ada lembaga mau masuk, lembaga ini ASP nih, ASP datang urus perizinan, keluar izin prinsip dari Kementerian Luar Negeri. ASP Pak Pikul ini sudah ada lokasi lokus wilayah itu. Nah, satu celah nih. Lokus wilayah misalnya ASP bekerja sama atau nanti penerusan sasaran manfaat itu provinsinya terdiri dari 5 provinsi. Ada sekitar di dalam provinsi itu ya beberapa kabupaten kota. ASP sudah bawa rancangannya. Nah, maksud saya begitu juga mungkin kawan-kawan NGO lain. Setelah sekali lagi saya dari daerah tadi, ternyata kayak di kabupaten saya tuh atau provinsi saya tuh Bengkulu relatif tidak tersambar dalam wilayah kerja NGO, terkecuali Bu Esther yang menunjukkan bahwa cakupan paling luas itu dari kemitraan kita dengan Ford Foundation itu menjadi 26 wilayah provinsi. Sekarang 38 Pak Pikul. Nah, setelah saya cermati telusuri, kenapa sampai ini tidak tercover atau tercakup? Kenapa wilayah penentuan wilayah kerja kemitraan NGO ini kemudian bahkan ada yang berlapis-lapis. Kira-kira gitulah. Berlapis-lapis, satu provinsi atau satu daerah. Anda tanya besarnya nih, ya what's going on? Gitu. Ternyata setelah saya simak, inilah perlu nanti kawan-kawan juga ketika keluar izin prinsip dengan salah satu kementerian, proses untuk menentukan lingkup dan wilayah kerja, hemat saya libatkan daerah-daerah, biro pemerintahan atau bagian pemerintah atau bagian kerjasama atau dengan nama lain. Dunia sudah semakin mudah melalui Zoom, artinya mereka
lebih dulu bisa juga untuk memaparkan Pak Fikri, memaparkan apa kondisi dan kebutuhan mereka di tengah keterbatasan, umpamanya resources. Ini bisa juga bermitra dengan NGO dengan berbagai kelemahan kapasitas. Mereka bisa di empower kan gitu dengan pengalaman NGO. Ya, saya kira ada menutup mata kita bahwa kalau kita mencermati daerah itu bisa kita klaster, Pak Fikul, Pak. Artinya kapasitas pemerintahan di daerah itu barangkali bisa kita klaster jadi 5 tingkatan. Ada yang masih rendah, ada yang sedang, ada yang cukup baik, ada yang sampai ke yang sangat baik. Nah, sementara kita memahami bahwa intervensi program atau kemitraan ini untuk NGO asing sebagai objek pembicaraan kita, ya memang domainnya di sana. Persoalan bagaimana peningkatan ekonomi sektor pertanian, perkebunan atau juga perikanan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM dan lain sebagainya. Kata kunci di situ adalah barangkali kita sharing pemikiran di pagi hari ini, termasuk juga kawan-kawan di KL, untuk mengintensifkan sebelum kita melakukan penandatanganan MSP, membuka ruang kepada daerah-daerah. Ada keuntungan-keuntungan yang bisa diraih dari pola-pola seperti itu, karena daerah-daerah yang diundang barangkali melalui Zoom sekalipun akan juga familiar dengan kerjasama itu sendiri. Artinya daerah-daerah juga memahami siklus, termasuk prosedur, termasuk komunikasi, termasuk komunitas kerjasama itu. Karena menjadi sesuatu yang terbiasa, Pak, menurut saya. Nah, tidak gagap kami tiap Senin ikut Zoom yang dipandu oleh Kementerian Dalam Negeri dalam kerangka pengendalian inflasi daerah, Pak Fikul. Salah satu dari 9 strategi pengendalian inflasi tidak hanya operasi pasar atau juga sekedar cek monitor kenaikan harga di pasar, tapi adalah bagaimana mengembangkan kerjasama dengan daerah produsen atau daerah konsumen. Pada akhirnya, karena kita tidak dalam, barangkali kawan-kawan di daerah, ya balik lagi, kita merajut itu sekedar administratif belaka. Kira-kira gitu maksud saya. Jadi sosialisasi menjadi kata penting, dan ya ke depan mungkin sebagai bahan pertimbangan masukan, dan tentu kalau dia agak elegan bagus diimplementasikan bentuk tim terpadu, Bang. Untuk tim terpadu baik itu ini untuk mensosialisasikan kerjasama secara gencar, khusus lagi KL-KL yang memang terlibat secara langsung. Nah, lakukan koordinasi, komunikasi, bolak-balik, konsultasi terhadap hal-hal demikian, karena disitulah keberadaan kita, termasuk tadi mitra NGO asing dan pemerintah daerah. Karena terlepas daripada kerjasama itu langsung dengan KL, toh wilayah kerja pada akhirnya juga menyentuh daerah. Akhirnya terus terang saya juga memahami kenapa ketika ada kawan-kawan NGO asing terkendala dengan birokrasi di daerah, Pak. Seperti SNP tempo hari, MSP-nya, memorandum saling pengertian, sudah diteken. 1,5 tahun baru bisa RKT diteken. Karena jajaran di daerah ketika barang yang masuk langsung diplot, dia masih belum ada pengetahuan dan pemahaman, tidak terlibat. Itu baru saya. Jadi ya sekali lagi, terlepas dari Permendagri 75/2022 yang kita buat itu, yang dia sangat, saya baru tersentak bahwa ini sangat administratif minded gitu. Bukan tidak diramu dengan pendekatan kondisi dan kebutuhan lingkungan di daerah tadi.
Sehingga ya izin prinsip teken ditentukan daerah, ada 5 daerah provinsi, ada sekian kabupaten kota tanpa ada koordinasi, komunikasi, konsultasi yang intens. Jadi di antara sela-sela tahapan dan itu tidak merubah regulasi. Ketika menyampaikan prakarsa penjajakan kerjasama, penyusunan rencana kerjasama, intenskan dulu pertemuan atau sosialisasikan sebuah lembaga yang akan bekerja sama itu ke daerah kabupaten kota. Jangan-jangan, tidak Pak Sekda ya, jangan-jangan ada daerah yang benar-benar lebih membutuhkan sentuhan di sela keterbatasan resources. Saya tidak mengatakan benteng. Jadi setelah saya ditugaskan di situ, saya menikmati sekalipun dalam 7 bulan itu terjadi 4 kali banjir ya, Pak Sali ya, di Benteng. 4 kali banjir ya, memang sudah maklum lah kita lah di berbagai daerah karena kita di ring fire ini kan, perubahan cuaca ekstrim segala macam. Tetapi memang ya akar dari permasalahan itu kerusakan lingkungan, kemudian juga ya mencakup lah kerusakan lingkungan lain sebagainya, ya tata kanalisasi dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat juga yang barangkali mengandalkan hutan di seputar daerah aliran sungai itu yang justru potensi untuk merusak. Nah, daerah agak-agak lemah dalam hal ini. Daerah perlu demaerot dalam hal ini. Nah, dalam konteks itu barangkali pendekatan-pendekatan kemitraan yang memang punya spesifikasi dalam hal-hal seperti itu, itulah ikut serta memitigasi, mengatasi. Dan saya yakin banyak sekali, bukan saya sekedar menduga, barangkali ini ya proyeksi lah, banyak sekali daerah yang membutuhkannya supaya tidak tersandera dalam permasalahan-permasalahan yang di daerah dengan segala keterbatasan. Karena ini mengempower pabrik, mengempower kinerja dan lain sebagainya, yang saya tahu juga merupakan bagian daripada keahlian-keahlian, bagian daripada sasaran-sasaran intervensi dari para NGO tadi dengan lingkup kerjanya masing-masing. Nah, persoalannya sekarang ketika program sudah disusun RIK, RKT sampai ke daerah sekian lapis, persoalannya apakah kita ini terkunci dengan mekanisme dan dokumentasi administrasi sedemikian itu? Itu pertanyaan besar. Misal saya anggap sebagai contoh lah, karena ini kan itu saya tanya tadi, ada tak provinsi atau kabupaten lain di luar dari wilayah kerja NGO? Ada tak? Tidak ada kan? Kalau tidak ada ya Benteng lah yang menjadi ini. Saya ceritakan tadi. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah dalam situasi itu seperti apa? Ketika terjadi, ini akhirnya kan tidak cukup kita pendekatan yang under layers gitu, di bawah-bawah lapisan gitu. Maksud saya Pak Pikul hanya sekedar mengatasi 1-2 persoalan, tetapi maksud saya ketika kita tadi yang tidak ada mekanisme persoalan bagaimana daerah menyampaikan kebutuhan mereka tentang sentuhan atau kemitraan, itu harus juga kita pikirkan jalan keluarnya. Sehingga NGO, kita katakanlah sekarang ASP, itu memiliki juga perhatian kepada daerah-daerah yang walaupun di luar wilayah kerja, ya kan, tapi bisa untuk coming into, bisa untuk memberikan sentuhan, bisa untuk melakukan pelatihan mitigasi, bisa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan, bisa untuk yang maksud saya crash program seperti ini
inilah yang direplika. Diberikan perhatian khusus sehingga yang kita maksudkan di dalam redaksi tentang kerjasama antara NGO asing dengan daerah itu tidak hanya terbatas, tapi bisa kita perluas dalam kurun waktu periode kerjasama yang rata-rata Pak 5 tahun. Lama sekali kita nunggunya kan. ASP ini contoh, kalau tidak salah Kemendagri terikat kerjasama ini selama 5 tahun kan? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Wih, agak di luar pakem ya. Ya, kalau kepala daerah 5 tahun, kepala desa 6 tahun, ketua RT juga 5 tahun. Kok kerja sama 3 tahun dulu? Tapi kawan-kawan sekalian, itu tidak kita bahas soal 3 tahun. Cuma kita yang daerah wilayah kerja tidak termasuk tuh, kalau mau mengakses NGO masuk kan terlampau lama. Nah itu, oleh karena itu, ringkas cerita saya yakin ini ada perwakilan kawan-kawan dari Bangda. Ya lah, kawan-kawan Bangda hadir kan? Nah, kamu bentuk, diskusikan di ruang-ruang kerja di direktorat di Bangda khusus lagi yang atensi terhadap kerjasama, carikan celah untuk masuk crash program. Kalau bahasa stunting untuk intervensi spesifik ke daerah dalam lingkup-lingkup kerjasama tadi. Misalnya tadi kita mengenal atau menduga ada skala kapasitas pemerintah daerah, mungkin 5 skala. Artinya masih ada yang perlu dioptimize aparatur sipil negara melalui pendekatan apa? Pendidikan, pelatihan, dan berbagai ini ya orientasi teknologi. Maka Konrad Adenauer Stiftung masuk dengan intervensi spesifik ke daerah itu. Jadi Bangda, saya kapus basket. Ya. Sekali lagi masuk ke itu. Bangda lihat celah di mana dokumen administratif kita. Itu saya tidak berbicara benteng, sebetulnya tidak berbicara. Saya berbicara ternyata banyak daerah lain yang di luar lingkup tidak ada tersentuh dalam lingkup kerjasama tadi. Itu yang saya maksud Pak Pikul. Kalau di dalam YouTube kita nih ASP ini banyak bermukim di Jogja gitu. Sulawesi Tengah. Sementara barangkali itulah tadi daerah lain nonton YouTube ini. Kapan sih dia bisa ikut serta masuk di dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum ada kerjasama dengan NGO tadi. Singkat cerita 4 hal inilah sehingga dalam klausul dalam kerjasama kemitraan ini dibuka kartu. Kalau yang ke depan ya, yang tadi ada 4 lembaga, dibuka kartu bahwa dalam rentang waktu kerjasama dimungkinkan untuk daerah lain mendapat perluasan sasaran penerimaan manfaat. Itu, ini perlu kita pikirkan dalam kerangka evaluasi ini. Bapak Ibu sekalian, lebih kurang saya minta maaf memakan waktu yang barangkali agak panjang, walaupun slide ini ada 13 slide. Jadi ya cukuplah 1 slide tadi, mudah-mudahan dia mewakili untuk sebagai bahan-bahan pengantar dalam diskusi kita soal rapat evaluasi kerjasama dengan NGO atau lembaga asing dengan pemerintah daerah. Demikian Pak Pikul, terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak Riko. Ini saya selanjutnya saya balikan kepada Pak Pikul. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Jadi Roni yang selaku PJ. Ada 2 catatan penting yang menurut saya disampaikan oleh Pak Edi. 1, ini pola pendekatan kerjasama harus dirubah atau refocusing. Kalau kemarin teman-teman di NGO datang membawa sebuah kondisi wilayah-wilayah yang sudah ditentukan,
Tapi bagaimana pendekatannya dibalik. Daerah itu diajak komunikasi, diskusi secara intens dengan mekanisme mungkin daerah mempresentasikan peluang-peluang apa, komitmen-komitmennya apa ketika nanti akan kerjasama dengan daerah, baik komitmen secara supporting, pendanaan dan sebagainya yang itu bisa berkolaboratif, yang sehingga implementatifnya itu tidak hanya implementatif dalam konteks yang sifatnya di NGO semata, tapi kepemilikan jadi bersama yang tadi saya pahami dengan Pak Roni. Nah, artinya catatan pentingnya ini tidak hanya kerjasama yang tadi kan disentil sama Pak PJ, ini masker ini yang menjadi poros terdepan untuk memfasilitasi kerjasama ini seperti apa ini? Apakah hanya di tataran cukup administratif sesuai dengan Permendagri nomor 75 tahun 2022 atau yang tadi karena Pak Kapus ini setelah merancang merancang sesuatu kayaknya udah cukup ini. Setelah jadi PJ baru ketemu gap-gapnya, ketemu titik-titiknya. Wow, inilah. Ini kalau kembali lagi kayaknya akan memenangkan gerakan revolusi di masker nantinya bagaimana. Tapi ada hal menarik, ini tidak hanya sebatas administratif, tapi betul-betul memfasilitasi bagaimana daerah memberikan sebuah presentasi tentang penting-pentingnya, potensi-potensinya, sehingga teman-teman dari ormas asing juga akan ada ketertarikan dengan daerah-daerah tersebut. Nah, ini tentunya catatannya bagi teman-teman di NGO juga menjadi pertanyaan juga, Pak. Nah, ini mewakili teman-teman NGO kan, saya. Karena kadang-kadang beliau berdasarkan perencanaan dia dengan donornya yang sudah tentunya ini spesifikasinya seperti ini, kondisinya seperti ini dan sebagainya, karena tertentu juga seperti itu. Tapi ini menjadi menarik untuk didiskusikan baik dari sisi teman-teman di NGO atau ormas asing dan juga di sisi Pemda untuk dikolaborasi atau dibahas lebih detail. Karena tadi ada singgungan dari Pak PJ bahwa ini bagaimana Fasker atau sosialisasi tidak hanya administratif, tapi lebih ke depan lebih inovatif. Tapi paling tidak administratif menurut 75 Permendagri 75 kita harus. Cuma untuk meningkat waktu, gimana kalau saya tawarkan dengan Pak Riko untuk kita TikTok aja, alias ngobrol-ngobrol, tanya jawab aja, gitu ya sama Pak Riko nih, supaya nanti biar langsung dijawab. Karena banyak persoalan yang kami temui juga di lapangan, ada beberapa yang ini juga menjawab atas apa yang disampaikan oleh Pak PJ bahwa di daerah ini masih istilahnya buram gitu Pak ya, tentang gimana pola kerjasama, gimana cara kerjasama, nggak tahu dan ketakutan untuk melakukan kerjasama. Nah, ada beberapa 11 pertanyaan lah yang bisa ini dirangkum. Baik ini yang ditemui oleh Pak Riko sendiri dan teman-teman Fasker, dan juga mempresentasikan suara-suara dari teman-teman NGO ketika berada di daerah. Nah, pertama mungkin ini Pak Riko, ini tanya jawab aja Pak Riko ya, jadi nggak presentasi. Betul. Jadi saya boleh. Oh, boleh silakan. Ya silakan. Dan kawan-kawan boleh sambil snack. Ya. Jadi saya kan agak sungkan gitu namanya. Silakan. Baik. Jadi Pak PJ yang sama-sama kita hormati dan cintai, Pak Heri Roni, PJ Kabupaten Bogor Tengah, Bapak Ibu semua serta rapat evaluasi bersama kerjasama organisasi dari unsur pemerintah daerah, dari unsur satuan penelitian di Kementerian Dalam Negeri, dari unsur lembaga mitra ormas asing, mitra Kemendagri, dan juga dari unsur KL ya, kementerian lembaga yang tergabung dalam TPOA dan juga kementerian lembaga teknis, misalnya Kementerian juga Pak, dan juga mungkin kementerian semua. Jadi Bapak Ibu semua sama saya Riko dari Serada. Jadi saya memang Bapak Ibu betul, saya sudah ngumpulin pertanyaan yang sering ditanya oleh teman-teman daerah dan juga oleh teman-teman satuan kerja dan NGO juga. Seperti apa sih pengelolaan kerjasama organisasi? Tapi saya khawatirnya lebih ke administratif, kata Pak PJ kan. Nah, Pak PJ sebenarnya sudah jawabin Pak Riko.
secara faktual tadi kan di lapangan seperti apa sih kondisinya di lokasi, yang masalah koordinasi, masalah penentuan lokasi yang memang tidak merata di situ-situ mulu gitu kan. Nah memang di sini salah satunya sudah terjawab juga, cuma nanti yang lebih faktual dari masukan dari Pak PJ itu sekira masukan juga buat kita satuan kerja sebagai pengelola teknis di Pasker juga, dan juga mungkin di Kemenlu sebagai koordinator PPOA. Kenapa? Karena saat izin prinsip pun teman-teman ormas sudah mempresentasikan saya nanti mau masuk ke Indonesia di wilayah A, B, C, D ini Pak. Nah teman-teman dari Kementerian Lembaga TPO pun juga saya kira juga bisa untuk memberikan input juga kepada NGO yang masuk mulai kerja. Jadi ini Bapak Ibu, kira-kira ada berapa pertanyaan? Ini 11 pertanyaan yang nanti saya kira gitu Pak Fikul ya, daripada saya yang nanya terus saya sendiri yang jawab, baik Pak Fikul nanya saya jawab, terus nanti walaupun nanti sudah dijawab juga ya sebagian oleh Pak PJ bukan. Silakan Pak Fikul mungkin bisa mulai. Ini moderator sudah bisa sudah kasih pertanyaan. Oke, yang pertama ya karena sudah ada slide-nya. Atau dibalik Pak Fikul yang jawab, saya nanya. Oh boleh. Saya Ya pertama memang alur Pak. Ini kami temui juga di daerah kadang-kadang masih ada yang kurang terpahami tentang alurnya ini. Mungkin itu yang pertama dulu. Ya, ini gambaran besar ya sebelum kita masuk ke pertanyaan lain. Jadi memang ini skema kerjasama masuk ke dalam di atas tuh ya MSP, pembahasan MOU lah ya MSP antara KL itu bisa Kemendagri, bisa kementerian lain juga, bisa juga lembaga lain, contoh kayak BKKBN gitu ya. KL-nya bisa ya Kemendagri, Kementan, KKP, KPPA gitu ya, Kementerian Anak Perempuan gitu ya. Nah, ini dibahas antar KL dan NGO. Lalu kalau penentuan lokasi disebutin nanti ada di mana, provinsi mana, kabupaten mana, nah itu nanti prosedurnya setelah dari MOU tanda tangan, baru nanti masuk ke dalam audiensi, koordinasi dengan provinsi, lalu dari provinsi yang memfasilitasi untuk pelaksanaan di kabupaten kota. Ini pun juga secara administratif. Dan saya kira ini prosedur yang ada di dalam juga peraturan undang-undangan. Jadi ini skemanya kurang lebih gambaran seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan ini Pak Iko. Alur ya. Alur ya. Nah alur ini itu secara cantol hukumnya di mana ini Pak? Alur kerjasama ini? Itu ada di jawaban berikutnya. Ini Bapak Ibu semua dasar hukumnya. Pertama kita pakai skema Undang-Undang 17 turunannya PP 59 nomor 3 dan kerjasama daerah sendiri di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang daerah. Dan Permendagri turunan teknisnya ada 25/2020 dan terakhir Permendagri 75 tahun 2020. Nah yang Pak PJ sampaikan tadi, kenapa 3 tahun, kenapa 5 tahun gitu ya? Kenapa nggak 5 tahun? Memang terikat di peraturan maksimal 3 tahun. MOU antara KL dengan Ormas Asing. Jadi 3 tahun itu dari masuk ke dalam PP 59 dan 16. Jadi nggak bisa lebih ke daerah setahun sekali, dan skemanya tadi itu ada di dalam penyusunan kerjasama PP 28 sama di dalam Permendagri 75. Ya Pak, karena 3 tahun Pak cukup singkat ya. Tapi bisa diperpanjang. Iya bisa diperpanjang. Ini ada mau nanya lagi Pak? Gimana? Apa tahan dulu Pak. Ini supaya apa Pak tuntas. Betul. Nggak langsung kasih masuk. Oh gitu ya. Ya itu. Ya, memang sengaja talk show Pak. Ya mungkin masih terkait ini kan. Sudah dari mohon maaf, ini mic-nya ada nggak ya Pak? Pasti dong. Panitia. Oh panitia ada. Boleh nama dari daerah atau dari lembaga Pak? Dari baik, terima kasih Pak. Izin, nama saya Cornelius dari bagian kerjasama Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Izin kenapa saya langsung menanya, nanti takutnya lupa kan seperti itu. Baik, terkait dengan kerjasama dengan ormas asing ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Riko tadi kan alurnya seperti itu ya, ada MOU di tingkat kementerian dan lembaga. Nah yang ingin saya tanyakan, ketika sudah sampai di daerah, apakah karena tadi regulasinya kan ada PP 28 kemudian Permen 22 tahun 2020.
apakah MOU ini wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, apakah kita membuat dokumen kerjasama lagi antara ormas asing itu dengan gubernur, kalau itu di provinsi maupun bupati kalau di kabupaten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa kasus yang kita temui bahwa ketika itu ormas asing ataupun lembaga swadaya masyarakat apapun namanya, itu ketika dia melakukan MOU dengan kementerian lembaga, nah dari kementerian lembaga itu mungkin kalau kita tidak proaktif meminta informasi itu karena tidak sampai. Oke, kita sebagai unit yang memfasilitasi kerjasama daerah. Yang kedua, itu memang tidak asing lagi bahwa ketika kementerian lembaga itu sudah MOU, jadi mereka akan memakai regulasi yang ada di kementerian lembaga. Oh begini, sebagai contoh misalnya sudah ada MOU dengan kementerian yang biasa itu Kemenkes, Kehutanan. Kehutanan. Ya kan? Dia punya regulasi tersendiri, peraturan Menteri Kehutanan dan sebagainya. Nah, kalau kita mengacu ke yang menjadi pedoman kerjasama di daerah kan ada PP 28 dengan Permendagri 22. Itu mestinya kita mulai dari kesepakatan bersamanya dulu, baru PKS. Tetapi ini enggak, kadang-kadang nggak perlu itu, langsung PKS antara dinas dengan Kementerian. LSM itu tadi. Nah ini mohon mungkin kita diberikan arahan yang jelas gitu, karena beberapa kali kita nanya, mohon maaf, GPAK dan sebagainya tidak ada solusi yang tegas seperti itu. Saya kira mungkin dan satu lagi termasuk dengan yang hari ini itu kan tadi saya lihat paparan dari Pak PLH ya. PJ. Oh, PLH. Ya yang tadi kan Bukan, ya. ada peta di mana lokasi kerjasama yang sudah dilaksanakan ataupun sudah akan dilaksanakan gitu. Nah kemarin sebelum berangkat ke sini kami bertanya di Kalmar sepertinya tidak ada, nanya ke Bapeda dan sebagainya enggak ada. Tetapi tadi di paparan itu saya lihat ada dua, yaitu Port Foundation dan KAS kalau ada ya, kalau yang Kalimantan Barat. Nah saya tadi dengan Pak Ito pas break itu kok saya nggak tahu seperti itu. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Ini nanti dibuka lagi, tapi ini mungkin dijawab langsung. Karena ini juga ada bagian. Yang KAS sama Ford, kenapa ada di sana? Nanti pas sesi kedua kali ya, saya kasih jawab nanti. Pak Cornelius nggak datang. Lewat izin Pak, Pak. Jadi di sesi kedua biar nanti teman-teman KAS sama teman-teman Ford dan bisa menjawab langsung ya, gitu. Terus yang untuk yang kasus di mana tiba-tiba langsung PKS kemudian lain ada yang lain-lain gitu ya, ada apa namanya, ada aturan lain yang berbeda gitu ya. Saya kira gini, itu pastikan dulu Pak. Jadi apakah itu LSM lokal atau LSM asing? LSM asing skemanya nanti ada di slide berikutnya. Yang pertanyaan pertama dengan kerjasama dengan KL udah ada MOU, lalu di daerah seperti apa? Ada mekanisme. Nah itu juga nanti Pak, itu ada di pertanyaan selanjutnya. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan sisanya nanti bisa terjawab di slide berikutnya. Pak Fikul, kalau mau lanjut silakan. Oke. Tapi karena itu butuh jawaban Pak Riko, karena slide selanjutnya, ya mendingan dilanjut aja Pak, coba terjawab sudah. Ini dia Pak. Nanya dulu Pak. Oke. Nah ini kalau sudah tercantol di aturan, perannya Pemda karena jadi nanti Bapak Ibu, jadi memang yang kita harapkan dan kita inginkan dan teman-teman pun juga dari peraturan regulasi memang diamankan untuk berbicara dengan kementerian, berbicara juga dengan Pemda. Itu dalam aturan PP 59 jelas dan PP Kerjasama Daerah pun jelas. Jadi memang harus sinergi program, anggaran dan kebijakan. Jadi teman-teman Pemda pun juga tahu saat ada NGO jangan dijalin NGO asing, tapi ya diajak untuk sinergi program, anggaran dan kebijakan. Kalau fokusnya core bisnisnya teman-teman NGO contoh di pertanian, ajak dinas pertaniannya.
Lalu sinergi programnya apa sih yang dibutuhkan, diintervensikan anggaran dan juga kebijakan untuk sustainability setingkat perda, setingkat peraturan bupati, setingkat peraturan gubernur. Saya kira itu bisa menjadi dukungan untuk pelaksanaan program kerjasama. Nah ini tadi Pak Cornelius yang nomor 2, susun dan tantangan RKT. RKT itu adalah izin operasional, dokumen kerjasama penerusan kerjasama dari kementerian ke daerah, rencana kegiatan tahunan. Itu yang ditantangani oleh teman-teman daerah dengan ormas asingnya. Nah disitulah program-program itu disinergikan di dalam RKT. Yang ketiga, perannya juga bisa memberikan rekomendasi kerjasama. Contoh, tadi kalau soal lokasi tingkat kabupaten kota ya, mungkin di tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan, ya bisa memberikan rekomendasi lokasi dengan teman-teman NGO. Lokasinya mau yang desa sini, lokasinya mau kelurahan sini, lokasinya mau SD ini atau SMP sini, sekolah sini, PAUD ini. Nah itu silakan. Jadi teman-teman daerah yang bisa berperan lebih jauh untuk intervensi program bisa teruskan dengan baik. Hal lebih luas pelaporan nanti ada fase selanjutnya. Dan ini saya kira tadi yang terakhir rumus strategi kebijakan program. Bagaimana replikasi success story, kisah sukses ya, yang ada di kecamatan sini atau desa sini bisa direplikasikan ke desa-desa lainnya yang mungkin punya potensi yang sama dan perlu intervensi yang sama juga untuk menyelesaikannya. Nah, ini rumus strategi. Dan juga sampai ke tingkat kebijakan, bagaimana sustainability-nya bisa panjang. Saya kira ini teman-teman Pemda, teman-teman Ormas itu bisa merumuskan kebijakan setingkat peraturan-peraturan di daerah. Lanjut. Ya, ini tadi menyangkut jawaban dari Pak Pemda Kalimantan. Ya, itu tadi Pak, peran dari satuan kerja, dinas-dinas. Nah itu ini sekarang teman-teman satuan kerja ini juga sering tanya seperti apa sih peran kami Pak kalau bisa bersama NGO sama usul program kerjasama, sinergi program anggaran kebijakan di level pusat, level nasional, teman-teman di pemerintahan desa, di pemerintahan desa gitu ya. Sinergi apa sih yang menjadi core vision ASD gitu kan? Sinergi yang menjadi concernnya Rikolto untuk pembangunan di desa gitu ya, untuk pemerintahan di desa. Teman-teman di Bangda pun juga sama, sinergi dalam hal program anggaran dan kebijakan. Saya kira ini yang sudah berjalan dengan baik ya sama ini. Kalau soal sinerginya tadi ya, cuma mungkin ada komunikasi koordinasi yang perlu diperbaiki ya. Saya kira dalam rapat ini kita bisa perbaiki. Sama, ini yang nomor 2 juga sama, susun tantangan RIK, terus memberikan rekomendasi kerjasama dan tenaga asingnya, teman-teman tenaga asing, orang luar datang, nah teman-teman satuan kerja yang memberikan rekomendasi, lalu memfasilitasi kerjasama ke daerah yang menjadi lokasi kerjasama, yang nomor 5, nomor 6, sama nomor 7 ini pun juga nanti ada di dalam slide berikutnya. Dan 7 saya tadi sudah jawab kurang lebih seperti itu, tapi di level nasional bagaimana replikasi, duplikasi, dan bisa mendiseminasikan ke provinsi lain, kabupaten kota lain yang mungkin mempunyai masalah yang sama dan butuh intervensi yang sama, pendekatan yang sama untuk suatu masalah. Ini juga yang ditanyakan tadi Pak, bagaimana daerah bekerja sama dengan ormas asing? Belum Pak. Lah, makanya. Nah, pembicaranya juga mengacu di sini. Kok kayak pertanyaannya bukan di script gitu ya. Ternyata belum di slide. Oke, lanjut ya. Nah, ini bagaimana nih? Tadi sebenarnya Pak PJ sudah menyampaikan ya. Bagaimana sih Pemda bekerjasama dengan ormas asing? Nah, Pemda bisa bekerjasama kalau ada lokasinya. Lokasinya ada di mana dia? Bisa apa? Terus ya dilakukannya berdasarkan skema penulisan kerjasama. Nah, pertanyaan percabangnya adalah bagaimana daerah bisa masuk ke dalam lokasi persoalan kerjasama? Itu tanya Pak PJ kan? Bagaimana? Nah, ini memang ini jawaban yang saya temui ya. Saya temui pada saat saya kurang lebih 7 tahun lah untuk kerjasama NGO. Jadi yang saya temui adalah ya, biasanya pemerintah kita, kami Kemendagri atau KL dan ormas asing, kita memasukkan wilayah kerja dalam pada saat penyusunan MSP. Dengan memperhatikan kondisi daerah yang berkaitan dengan intervensi program dari ormas asing. Nah, itu biasanya kita teman-teman ormas nih yang sudah ada asesmennya, yang sudah ada komitmen donor tadi sampaikan Pak Figo, lalu dimasukkan ke dalam MOU. Dan MOU masuk nih provinsi Kalbar, provinsi Bengkulu,
provinsi ini, kabupaten kotanya dalam melakukan program, kabupaten A B, kota A B gitu ya. Nah disitulah teman-teman kita berdiskusi. Tapi nggak cuma asal usul aja, kita mempraktekkan juga mengundang daerah tersebut yang kita undang. Kalian setuju nggak? Jadi wilayah kerja. Kalau misalnya nggak butuh, stunting kita udah bagus kok. Nggak ada yang perlu diintervensi. Oh STBM kita sanitasi nggak perlu lagi, udah bagus ya. Bisa jadi gitu kan dalam diskusi dengan undang-undang daerah. Ya kita nggak akan masukkan. Tapi kalau misalnya teman-teman dari satuan kerja sebagai mitra juga ada masukan, kayak saya kira STBM cocoknya intervensinya jangan di Tasikmalaya lagi deh, cocoknya di Lampung yang masih butuh gitu ya. Nah itu kita diskusi sana. Nah bagaimana tadi walaupun sudah dalam MOU, tapi bisa untuk melaksanakan program dari yang Pak PJ sampaikan. Itu yang belum ada, yang selama ini yang kita praktekkan. Tapi kalau dalam keadaan bencana, tapi kita nggak mau berdoa bencana ya, maksudnya ini khusus untuk KSB ya teman-teman yang respon darurat. Saat ada bencana dan pemerintah memanggil call for bantuan gitu ya, emergency response itu teman-teman ormas langsung bantu. Seperti yang kejadian di Palu, Sigi Donggala, terus gempa di NTB ya, terus yang di Aceh, Cianjur. Nah itu biasanya teman-teman langsung merespon. Tapi kan kita yang kita maksud bukan saat bencana ya, Pak maksud juga bukan saat bencana. Tapi bagaimana supaya bisa kebagian di program yang yang langsung sekali mendapatkan manfaat, dapat training dan tanpa perlu mengubah MOU atau masukkan MOU, tapi nanti kemungkinan bisa jangka panjang juga gitu loh. Nah, ini yang saya kira teman-teman ormas dan juga teman-teman di KL kita bisa memikirkan hal tersebut. Jadi ibaratnya diseminasi, program-program diseminasi dari program-program yang ada di daerah yang sudah dalam MOU gitu loh. Ya Pak Peri tuh kayaknya udah mau buat Pak Ibu apa? Oke. Demikian. Ini jawaban ini Pak pertanyaan ini itu tadi sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati. Ya intinya pendekatannya ini apakah nanti perlu didiskus ulang ya menjadi lebih pendekatan yang tadi Pak. Nah sekarang karena ini menjadi diatur oleh Permendagri, kenapa nih Permendagri nggak bisa langsung kerjasama nih? Kenapa nggak bisa langsung kerjasama? Karena peraturan undang-undang masalah demikian. Tapi secara filosofisnya, ya memang daerah nggak bisa langsung. Ini kan urusan politik luar negeri. Dimana urusan politik luar negeri adalah bukan urusan pemerintah daerah. Kerjasama adalah salah satu cara pemerintah untuk mengisi politik luar negeri. Jadi memang nggak bisa langsung. Jadi melalui pemerintah pusat. Lewat apa skemanya? Skema penyusunan kerjasama. Ada 3 entitas ormas asing. Ada 3 entitas ormas lembaga. Ormas lagi. 3 entitas lembaga, entitas sama lembaga sama ya, 3 entitas yang yang dilakukan skema penyusunan kerjasama. Pertama organisasi internasional, kedua LSM asing, ormas asing, yang B ya, dan C mitra pembangunan luar negeri. Nah, tapi kadang ada orang daerah atau bahkan teman-teman kami sendiri di Kemendagri itu masih bingung bedain antara organisasi internasional dengan lembaga non-profit kalau asing. Jadi Bapak Ibu sekarang jangan bingung lagi ya. Yang namanya OI itu adalah organisasi antar pemerintah. Pemerintah ada di dalamnya. Contoh UN, PBB. Itu OI dan termasuk lembaga di bawah PBB. Di dalam PBB, UNDP, WHO, UNICEF gitu ya. Itu UN agencies, mereka pemerintah. ASEAN, lalu organisasi Satpol PP, dunia, ICDO, Civil Defense, itu juga sama pemerintah dalamnya. Itu organisasi internasional. Nah kalau ormas asing itu ya non pemerintah. Seperti sekarang ormas asing non pemerintah teman-teman. Sama kayak LSM juga di sini, LSM di Indonesia. Contoh kayak yayasan PGI, Muhammadiyah, NU berbasis agama gitu ormas. Nah itu ormas lokal. KAS, ormas asing yang dari Jerman.
Jadi saya kira bisa dibedakan ya antara OI sama ormas asing. Lalu mitra pembangunan luar negeri, kalau ini memang berdasarkan hubungan bilateral. Jadi jangan sebut USAID sama OIK atau JICA itu sebagai ormas asing. Dia itu lembaga pembangunan pemerintah lain gitu. Contoh kalau Amerika Serikat USAID, gitu ya, pemerintah Korea OIK, nah itu dia lembaga pemerintah negara Korea yang melakukan program-program pembangunan di Indonesia. Jadi bukan ormas asing mereka. Nah ormas asing itu memang pemerintah. OI itu kayak inilah yang bayar iuran. Kita bayar iuran tiap hari PBB gitu, tiap tahun. Kita bayar iuran di ASEAN. Kita bayar iuran di ICDO yang satu PB dunia itu. Jadi itu pemerintah yang bayar iuran tiap tahun. Kalau ormas pemerintah nggak perlu. Artinya juga dilakukan penulisan kerjasama. Ini yang ketiga ini penulisan kerjasama. Daerah nggak bisa tanda MOU langsung nih sama PBB. Ngerti kan? Masa daerah tanda MOU sama PBB gitu kan sama UNICEF. Daerah juga nggak bisa langsung menandatangani dengan MOU dengan OIK. Tapi dokumennya apa? Semua sama. Dokumennya RKT. Mau ormas asing, mau OI, mau mitra pembangunan RKT. Ada di mana? PP 28 2012, Permendagri 25 tahun 2020. Kak, sekarang hak dan berlebihan. Ini hak dan kewajiban juga sering tanya. Teman-teman satu juga saya. Kita ngapain nih Pak? Hak kita apa nih? Ya hak kita ya tadi itu. Teman-teman ormas juga sama. Hak kita apa nih? Kewajiban kita apa Pak? Apa yang boleh, apa sih yang tidak? Nah, kalau teman-teman ormas, data template nih, Bapak Ibu. Ya berhak untuk difasilitasi ya, yes. Lalu berhak untuk mendapatkan fasilitas izin kerja tenaga asing ya, dan fasilitas kepabeanan, bebas pajak, biaya masuk, ada barang masuk dari luar negeri masuk ke Indonesia, nah kita yang fasilitasi. Ada tenaga asing yang mau bekerja di sini, maksimal 3 orang, kita yang fasilitasi. Lalu berhak juga Pak Rahmat dari Pemdas memfasilitasi Pak Fikul ke wilayah kerja untuk sinkronisasi perusahaan program dan kegiatan, nah itu berhak mendapat fasilitasi penulisan kerjasama. Pihak Pemda, pihak pemerintah dan Pemda berhak juga untuk memberikan rekomendasi pelaksanaan. Kita kasih rekomendasi, kita kasih usul. Ini loh program kita, ini loh supaya sinergi, ini loh yang perlu diintervensi, silakan. Dan itu kita pemerintah berhak untuk mengusulkan dan juga berhak juga untuk kita bisa memberikan dukungan, minta dukungan dari teman-teman ormas. Contoh mau kegiatan apa gitu ya, ayo dong, yang sesuai dengan program gitu ya. Contoh mau buka akses pasar dong, ini ya, kakao atau coklat ada di wilayah saya buka akses pasar dong, berhak dan dukungan. Silakan. Dan nomor 3, tiap ormas kewajibannya ini salah satu aja ya, saya banyak sih sebenarnya. Salah satu aja yang umum. Tiap ormas wajib taat peraturan undang-undang Indonesia, itu aja yang paling template. Saya masih banyak lagi yang lain. Kalau misalnya mau penelitian di sini. 4, pihak pemerintah dan Pemda wajib melakukan pembinaan. Kita pun juga pemerintah dan Pemda wajib melakukan binwas kerjasama. Oke, sekarang mensinergikan programnya Pak. Ini nanti biar kita potong di terakhir. Monggo. Ya, ini sinergi, saya singkat saja. Sinergi program kerjasama pada saat penyusunan RKT ya. Nah, ini RKT ini saya bilang dokumen yang dilakukan untuk mensinergikan program kerjasama. Nah, idealnya dilakukan pada saat pembahasan RKPD setiap tahunnya atau setelah RKPD jadilah. Dan teman-teman perangkat daerah mana yang memfasilitasi? Ya biro kerjasama, bagian kerjasama kalau kabupaten kota, biro kerjasama di provinsi dengan perangkat daerah yang ditunjuk, yang teknis terkait gitu ya, oleh kepala daerah. Terus bersama-sama dengan ormas. Dan pihak ormas pun juga dapat mengkoordinasikan. Kalaupun sudah lewat nih pembahasan RKPD, taruhlah di bulan Februari di tahun berjalan, mau nyusun RKT tahun 2023. Sekarang tahun 2023 mau nyusun RKT di tahun 2023. Nah, inilah yang saya kira teman-teman ormas pun juga jangan terlambat dalam mensusun draft RKT-nya supaya bisa dibahas gitu ya dengan perangkat daerah teknis maupun ya biro kerjasama yang berperan untuk memfasilitasi RKT dan sinergi program kerjasama dengan Bapeda.
Oke, ini digabung Pak ya. Bagaimana pembinaan, pengawasan, dan pelaporan dalam kegiatan kerjasama ini? Dalam peraturan perundang-undangan Binwas program itu teman-teman Pemda dengan perangkat daerah terkait. Ini Binwas programnya ya. Terus Binwas keamanannya ini dia kawan kita dari Polkum nih, Dirjen Polkum ada di belakang Bapak Masra, silakan berdiri Pak. Nah, ini yang melakukan Binwas keamanan atau istilahnya Kesdampol di daerah. Ini yang mengawasi, memang secara fungsi di peraturan undang-undang di Polkum itu ada, saya lupa Permendagri nanti Pak Masra ya. Itu yang melakukan pengawasan orang asing, lembaga asing itu di Kesdampol di daerah. Nah, teman-teman pengelola kerjasama di daerah pun juga bisa melakukan Binwas keamanan dengan Kesdampol dan satuan kepolisian setempat di masing-masing daerah. Ini sebagai Binwas keamanan. Untuk menjaga apa? Menjaga Kanwilhu Binmas. Nah itu dia. Dan ini Binwas kerjasama secara umum, administratif lagi ya, sama lah kayak penyelenggaraan pemerintah daerah. Binwasnya Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengawasi pelaksanaan kerjasama yang ada di kabupaten kota. Kita di pusat Binwas umum oleh Mendagri terhadap kerjasama daerah. Itu pun juga ada dalam PP loh. Nah cuma menyelenggarakan dia doang Pak, tapi kerjasama daerah pun juga kami melakukan Binwas umum. Oke? Ya. Oh ya, langsung pelaporan. Bagaimana pelaporannya Bapak Ibu? Ini pelaporannya. Setiap tahun ormas asing menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada siapa? Pada kami Kemendagri. Dan tembusannya kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Dan ormas asing selain laporan tahunan juga ada laporan semester setiap 6 bulan itu kepada kabupaten kota. Tembusannya kemana? Ke provinsi dan juga ke kementerian. Jadi 2 laporan ya, laporan semester kepada kabupaten kota, laporan tahunan kepada kami Kemendagri. Dan Pemda pun selain ormas bikin laporan, ya Pemda juga suka bikin laporan. Itu di PP 28 tentang kerjasama daerah. Tapi bukan cuma laporan kerjasama dengan ormas asing ya. Siapa tahu di provinsinya atau di kabupaten kotanya ada juga kerjasama sister city, kerjasama juga kerjasama teknik, USAID atau program-program proyek JIKA gitu ya, USAID gitu ya. USAID Madani itu banyak ke daerah. Itu dilaporkan secara gelondongan. Kalau daerah ya, sampaikan ke mana? Ke Kemendagri. Itu dari pasal 43 PP 28. Jadi nggak cuma kerjasama orang asing. Pokoknya semua kerjasama yang ada di daerahnya laporkan kepada Kementerian Negeri setiap tahunnya. Ini terakhir. Ini penting ini Pak. Nah ini ada aset. Itu pertanyaan juga sama, Pak ini kadang ada aset, ada shelter mau dibangun. Pak ini ada Untara. Itu kan sering waktu bencana kan ya, hunian sementara atau sekolah sementara. Nah ini Bapak Ibu, aset yang dihasilkan dari pelaksanaan kerjasama dapat menjadi aset daerah. Bisa jadi aset daerah setelah ada mekanisme penerusan hibah aset dari pemerintah pusat. Nah ini kalau hibah kita gunakan PP 2 tahun 2012 tentang hibah daerah. Sama modelnya skemanya. Daerah nggak ada terima langsung kalau dari luar negeri, tapi dilakukan apa? Penerusan hibah yang terima dari Kementerian Pusat dulu, Kementerian Lembaga di pusat. Lalu BAST lah antara kami dengan ASD itu kan, BAST. Ini barangnya kita lihat ada. Lalu kita terus hibahkan ke daerah. Ini skemanya, jadi nggak bisa terima langsung juga Bapak Ibu. Kalau menjadi milik aset daerah, harus ada berita acara serah terima dari Kementerian Lembaga Pusatnya dulu, sebelum nanti diterus hibahkan menjadi aset daerah melalui penerusan hibah. Ini pun juga saya kira menjadi hal yang sering ditanya kepada kami untuk pelaksanaan kerjasama ini. Saya kira itu Bapak Ibu ya, tapi saya nggak untuk kemungkinan juga Pak Pikul, kalau misalnya nanti dalam diskusi ada lagi pertanyaan tambahan ya, tanya respon dari apa yang saya tanya. Saya sangat terbuka dan kami pun juga sangat senang apabila ada tanggapan dan masukan dari Bapak Ibu semua. Saya kembalikan Pak Fikul. Ya, terima kasih Pak Riko. Sudah ada 11 pertanyaan. Dan juga tadi sudah distimulan oleh Pak PJ Bupati bagaimana membangun hubungan kerjasama daerah dengan ormas asing. Karena ternyata daerah tidak bisa langsung, harus melalui pusat. Bahkan yang terakhir asetnya pun harus diserahkan dulu ke pusat lalu dilanjut ke daerah. Nah ini menjadi menarik nih. Bagaimana respon dari teman-teman di ANGO maupun nanti dari Bapak Ibu pemerintah daerah
yang hari ini duduk bersama untuk memberikan input-input, masukan maupun pertanyaan-pertanyaan yang itu bisa tadi yang sejak arah dengan Pak PJ tadi ke depan ini perlu refreshing dan selanjutnya untuk lebih baik dan untuk kerjasamanya. Kalau perlu membuat Permendagri baru apa enggak? Yang lebih tidak hanya administratif tapi lebih ke substantif. Silakan ada Bapak Ibu tadi yang mohon izin tadi Bapak yang sudah ngangkat yang kedua tapi belum kami sediakan kesempatannya. Mohon bantuan mic-nya ke Bapak di tengah pas jam 12 saya. Ya, betul. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih Bapak narasumber, Bapak Ibu beserta rapat evaluasi yang terhormati. Pertama saya memang sangat berterima kasih dan setuju dengan pernyataan Pak PJ Bupati tadi bahwa memang saat ini masih terdapat gap informasi yang sangat jauh antara daerah dan pusat terkait dengan kerjasama antara yang bersifat KSLL ya, kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Kami memang mengalami sendiri tadi sangat terkejut juga dari slide terkait distribusi daerah operasi ormas asing di 27 provinsi tadi. Ternyata ada 3 NGO asing yang sudah beroperasi di Provinsi Riau yang kami saat ini baru ketahui. Jadi itu satu. Yang kedua juga kita telah mencoba merintis kerjasama dengan NGO asing. Dalam hal ini ada namanya Rabitah Alam Islami atau Liga Muslim Sedunia yang kita sedang berproses itu. Kita telah surati Kemendagri untuk minta tanggapan karena gubernur berkeinginan untuk bekerja sama. Tapi tadi sudah terjawab bahwasanya daerah tidak bisa langsung dengan NGO. Kami diarahkan ke Kementerian Agama dan telah berkomunikasi secara informal bahwasanya kita sudah dapat salinan MOU-nya. Ada beberapa ruang lingkup yang daerah ingin itu menjadi objek kerjasama, tetapi di MOU yang sudah ada antara Kemenak dengan Rabita itu tidak ada. Jadi maksud kami ini bagaimana ini jalan keluarnya, karena nanti satu lagi juga mekanisme kita berkomunikasi dengan ormas asing itu apakah melalui KL atau ada mekanisme langsung gitu, dan terutama dalam menyusun nanti RKL. Yang ketiga adalah berkaitan dengan berdasarkan Permendagri nomor 25 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama dengan mitra asing. Di pasal 7 itu disebutkan bahwasanya KSLL itu dilaksanakan berdasarkan penerusan kerjasama. Dan entitas yang akan yang terbuka berpotensi kerjasama itu adalah tadi organisasi internasional, NGO asing, sama mitra pembangunan. Akhir-akhir ini kami mendapat beberapa tawaran dari perguruan tinggi di luar negeri. Dalam kasus ini bagaimana? Apakah itu diperlakukan sebagai penerusan kerjasama pusat atau bagaimana Pak? Mungkin untuk sementara demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu aja ya Pak ya. Ada 3, tapi intinya satu itu Pak. Bagaimana? Ada tadi nomor 5. Bagaimana ini kerjasama daerah dengan di pusat terkait ormas asing ya. Koordinasinya tadi ada dengan ormas asing keagamaan Pak ya, dan juga ada potensi dengan universitas luar negeri. Nah KSDL-nya ini yang perlu dipertegas ya, ada komunikasinya, informasi senternya. Kalau daerah ingin mengajak kerjasama dengan ormas asing, dapat akses informasinya dari mana? Apakah Kemenlu atau Kemendagri atau kemanakah itu? Nah, mungkin karena Pak PJ juga bagian dari Pak Kapus ya, tentu 2 kakinya ini sudah jelas menguasai. Monggo Pak, silakan. Ya, oke. Terima kasih ya. Nanti secara teknis detail barangkali Pak Riko bisa menambahkan, tapi saya ingin yang pokok-pokok ya. Yang pertama persoalan kalau ada tawaran daerah dengan
dengan universitas misalnya di luar negeri. Paskar seperti apa memfasilitasi dalam konteks kerjasama sister city tadi, misalnya sudah tahu daerahnya apakah provinsi ataukah kabupaten kota, tapi dia harus tahu itu dulu, layangkan surat kepada Paskar bahwa ada rencana untuk membangun kerjasama dengan universitas X yang berada di provinsi apa atau di kabupaten apa itu. Kemudian yang berikutnya ada ormas asing. Persoalan dalam 64 ormas yang terdaftar di Kemenlu yang sudah mencapai izin prinsip yang dibagi-bagi karena kerjasamanya per KL, penjurunya per KL. Ormas ini tidak terdaftar seperti apa. Prinsip kerjasamanya memang antar negara gitu. Maka perwakilan kita Kemenlu sebagai penjuru untuk izin prinsip sebuah lembaga masuk atau tidak. Kemenlu dibantu oleh atau didampingi oleh tim TPOA itu ormas asing. Karena tentu ya screening segala macam terkait itu nanti rekomendasi. Nah, persoalan lagi bagaimana kalau dia tadi tidak masukkan di Kemenak tidak ada kayaknya yang diceritakan. Ya, inisiatif apakah dari pihak ormas asing tadi X menyampaikan kepada Kemenlu untuk difasilitasi bahwa mereka ingin memberikan dukungan kontribusi dalam rangka ya lazimlah pengembangan pembangunan di lingkup ini A, B, C, D kira-kira gitu. Nah, itu yang tadi saya maksudkan. Biasanya begitu sudah dikaji, ditelaah oleh Kemenlu, ya tadi tempat-tempat sudah ditentukan. Tapi kalau sudah ada akses pembicaraan lebih awal, artinya kan sudah terpetakan di situ Pak. Itu saya tidak tahu tuh apakah masih di Kemenak yang apa tadi? Itu. Jadi Kemenak itu banyak juga, banyak pada salah 8 ya, ormas asing yang kemitraan dengan Kemenak. Jadi kemitraan dengan ormas 64 ini terbagi habis Pak, terbagi dengan KL-KL sesuai dengan fungsinya. Yang dinilai Kemenlu tepat untuk sebagai pengampu, penjuru, kira-kira gitu. Kalau masuk ke daerah, ya tadi kita. Tapi ya mungkin ya kami sudah beberapa kali untuk menginisiasi itu mengambil peran sebagai inilah simpul koordinasi ketika arrange kegiatan juga termasuk KL yang dengan daerah. Saya kira itu, silakan Pak Diko lebih lanjut. Ya, monggo Pak, langsung disambut. Meskipun nanti kita kalau izin nanti di Kemenlu ada kan Pak? Enggak ada ya? Ya, tadi Kemenlu riset. Oh ya, bisa Pak. Ada acara di Belitung. Tapi memang ada perwakilan TPOA lah nanti yang menjelaskan dan memang bagian dari perizinan ormas asing. Saya mau nanya nih, langsung koordinasi aja Liga Muslim itu memang ada? Ada. Di Kemenak namanya? Oh sudah ada. Balik ke masalah yang pertama tadi Pak. Mungkin saat ini Bapak tidak masuk dalam pemetaan itu. Jadi ya itu yang saya tawarkan. Coba kita pikirkan bersama-sama termasuk dengan TPOA bagaimana melakukan intervensi daerah-daerah yang tidak terpetakan. Inilah salah satu fakta yang kita. Tapi ini Pak tadi sudah ada pinangan Pak. Sudah ada pinangan Pak ya. Ya mungkin sudah ini dia. Coba kita cek langsung ya. Sudah ada MSP. Sudah ada MSP antara Kemenak dengan Muslim. Perkenalkan diri dulu, Bu. Iya, silakan. Mohon izin Pak PJ untuk kerjasama Kemenak dengan Muslim World League. Betul tadi sudah disampaikan dengan dari Bapak perwakilan Pemda Riau. Memang salah satu lokasi kerjasamanya adalah di Riau, Pak. Ada di Riau? Ada, sudah termasuk ada, di Riau. Dan kemudian untuk lingkup kerjasamanya memang bentuknya adalah dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia, kemudian pemberian dukungan dalam bentuk pembangunan fasilitas, penyediaan bantuan bagi korban bencana, dan fasilitasi pengembangan wakaf produktif. Oleh karena itu, untuk Pemda Riau, kami menyarankan bila memang Bapak Gubernur berniat untuk bekerja sama dengan MWL ini, untuk bisa mengerucutkan lingkup kerjasama sesuai dengan MSP ini, Pak. Jadi 4 ruang lingkup tadi.
sehingga berkesesuaian sama seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak PJ dan juga Pak Riko, bahwa agar kerjasama ini bersesuaian dengan rencana kerja di daerah seperti itu. Oke, pertanyaan saya, kapan MSP itu tanda tangan antara Kemenak dengan Muslim Liga? Tahun berapa? Ini ditandatangani tahun 2022 Pak Oktober. Oh, baru. Masih dalam Berarti proses. sangat aktual nih Pak. Bapak bawa bahan Pak Riko. Pelajari sekejap, dua kejap, usulkan, rekomendasikan Pak Gubernur. Karena nanti Bapak orang menyusun RK, keterlibatan daerah dimulai kan. Kemudian masuk RKT, kira-kira gitu. RKT lah ya. Kalau Ya. dia bangun masjid di situ, nanti di Riau halu. Geser ke Benteng. Ya. Mohon maaf. Dikit ya, Pak. Sedikit. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ruang lingkup kerjasama antara Kemenag dengan Robita itu kita sudah ketahui, tapi ada satu keinginan dari pimpinan daerah yang ingin menambahkan ruang lingkup itu, mekanisme bagaimana gitu. Apakah melalui ke Kemenlu lagi kita usulkan atau bagaimana? Adendum. Mungkin itu tambahannya. Ya silakan bersurat saja ke Kemenak. Yang jelas penandatanganan itu Kemenak, ya kan, dengan pihak Liga. Kemudian ini kita mau ada klausul tambahannya di adendum, minta, itu satu hal yang biasa. Nanti rapat lagi TPOA, melihat dalam lingkup itu merekomendasikan apakah diterima atau tidak, kira-kira gitu. Itu dengan perspektif TPOA, itu Pak ininya. Makasih Pak PJ. Pak Riko udah. Paling nambahin aja ya. Iya. Kalau yang tadi link Muslim, saya kira udah jelas Pak ya. Sama, cuma beda kementerian aja. Kemendagri dengan link Muslim contoh gitu ya, dibalikin aja. Seperti itulah mekanismenya. Kalau ada usul ruang lingkup, saya kira memang di Kemenak ya coba diusulkan. Kalaupun mau difasilitasi dengan Kemendagri, masker, nggak ada masalah. Memang kita kan juga ini Pak. Ya simpul ya, ada apa? Iya, koordinasi pengurusan kerjasama daerah itu ada dalam pasal berapa itu? Sebagai koordinator pengurusan kerjasama. Satu lagi yang belum saya jawab mungkin Pak, terkait pertanyaan perguruan tinggi swasta di luar negeri. Perlakuannya apakah masih pengurusan kerjasama pusat atau kita di daerah langsung bisa dengan mereka? Jadi dipastikan juga Pak, apakah dia swasta atau negeri? Kalau negeri nanti pakai model sister city dan teknik gitu ya. Tapi kalau dia swasta, nggak memakai metode pengurusan kerjasama. Karena kan di luar tiga itu, dia bukan mitra pembangunan asing yang sebagai lembaga bilateral. Karena ada di pasal penjelasannya Pak ya, saya nggak menafsirkan sendiri, tapi ada di dalam pasal penjelasan PP 28/18. Pasal penjelasannya itu disebutkan kayak gitu. Lalu yang ormas asing dia juga swasta kan, dia profit. Lalu dia juga. Saya lagi sedikit lagi. Jadi ada satu dari University Teknologi Petronas, kemudian satu lagi ada yang negeri yang sifatnya nasional itu. Petronas UKM. negeri juga. Kalau kita masuk melalui pola sister city kan kita nggak bisa cantolannya. Ini kan anak pusat gitu. Ya Pak, jadi sampaikan saja, artinya itu nggak pakai pengurusan kerjasama, tapi bisa langsung ya. Bisa. Nah, begini Pak, di dalam itu secara teknisnya Pemprov Riau akan bekerja sama dengan lingkup bidang pendidikan. Nanti salah satunya ya dalam apa yang turunan dalam program kerjasama dengan university. Sama ketika kita memfasilitasi Pemprov Aceh dengan pemerintah apa tuh di India gitu. Nah, soal kerjasama dengan salah satu universitas di Pulau Andaman. Ya bukan nih. Ya, ngapal-ngapal gitu lah. Pokoknya intinya di situ. Kira-kira. Tapi nanti silakan. Ini ada dari AN. Tapi tidak masalah itu. Saya kira itulah lingkupnya. Model dari kerjasama yang sesuai dengan regulasi. Ada yang dengan badan swasta asing. Nah, tadi badan swasta asing ya, ketika perusahaan dengan badan swasta asing minta fasilitasi di Pasker. Jadi Pasker ini memang harus tahan capek gitu. Daerah banyak membutuhkan di jembatan nih. Ada yang dengan pemerintah daerah di luar, nah itu juga difasilitasi. Termasuk itu yang satu-satuan pendidikan negeri yang ada di situ. Tapi Bapak mau kerjasama misalnya sistem pengembangan pendidikan tinggi atau misalnya pendidikan
tenaga pengajar Bapak misalnya, kira-kira gitulah dia. Betul. Adalah sister. Betul. Jadi memang itu nggak usah pakai penerusan, tapi dilihat lagi lingkupnya, sampaikan kepada kami agar kami bisa berkomunikasi. Kalau misalnya dia negeri, swasta, sama aja Pak. Yang penting nggak penerusan. Oke, terima kasih. Ini tadi juga pertanyaan terakhir adalah pusat informasi. Jadi dia sudah tadi kejawab Pak sebenarnya. TPOA itu menjadi pintunya melalui koordinatornya adalah Menlu, baru ke KLKM. Jadi informasinya tetap ke TPOA. Oke, silakan dari Baju apa? buat dapat baju. Enggak, itu dari NTT Pak. Rikolto. Rekolto. Sama-sama NGO masalah. Enggak bertugas di NTT gitu. Ketemunya di situ. Ya, langsung aja Pak. Ya, kayaknya suaranya udah mulai kencang. Ya, Ya. jadi saya senang sekali dengan ide Pak DJ yang cukup progresif untuk menjembatani bagaimana wilayah-wilayah yang belum tercover itu bisa bekerja sama, kira-kira begitu. Nah, ide ini menurut saya kami juga perlu jelas lagi dengan mekanisme adendumnya, karena selama ini kan kami juga masih sama-sama tentang mekanisme adendum, karena program ini kan dinamis sifatnya. Jadi ketika ada kebutuhan pasar yang perlu kami lakukan, maka kami juga harus memperluas wilayah untuk bekerja sama. Tapi ketika kami terikat pada MOU dan aturan itu menjadi agak tempo hari pernah ada ada informasi tentang adendum, tapi sampai sekarang saya belum jelas benar mengenai bagaimana adendum itu tahapan dan mekanismenya. Nah, itu mungkin kalau itu bisa dilakukan, saya rasa ide-ide progresif Pak PJ itu mungkin bisa menjadi terwujud kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Ini juga dikeluhkan semua teman-teman di NGO ini ya. Lanjut lah, NGO sebelahnya lah. Oh gitu. Monggo. mau menambahkan saja. Nah, jadi yang terkait adendum ini sebenarnya memang itu salah satu tantangan. Sangat ada peluang di wilayah yang lain, tetapi kami tidak berkomitmen secara administrasi untuk bekerja di wilayah itu. Nah, tetapi pada saat kami ingin berkomitmen ke wilayah tersebut, secara periode program atau periode anggaran itu kita hanya berbicara jangka pendek, misalnya Pak, hanya 1 tahun, 2 tahun. Nah, ini jadi pertimbangan juga ke kami. Aduh, kita udah capek-capek adendum masuk ke sana, terus tahunya kita hanya bisa komit dengan anggaran 1 atau 2 tahun. Nah, ini berarti bagaimana supaya bisa lebih panjang. Nah, mungkin itu salah satu, jadi kayak maju kena mundur kena gitu. Tapi kita sangat mau di sana, tapi kita belum yakin apakah setelah program tersebut selesai kami bisa meneruskannya ke pemerintah setempat gitu. Nah, itu mungkin yang saya tambahkan dari pertanyaan. Terima kasih. Jadi intinya ini maju mundur cantik lah ya, jangan sampai kena. Silakan. Sekalian aja Pak ya. Oh gitu ya. Masih senada ya. Iya. Western. Kan ormas semua nih. Yang sama. Jadi Mumpung saya jadi juga saya dari Core Foundation. Ini kalau Core Foundation ini kami bersama dengan Bangga ya, Pak gitu. Jadi kadang ada masukan dari segi Bangga misalnya ingin ke wilayah lain gitu. Terus kalau kita mengajukan di baru tanda tangan MOU dari Masker nih, inputnya jangan tahun pertama deh, nanti tahun kedua, terus ngurus perpanjangan adendumnya jangan-jangan 6 bulan juga gitu. Betul. Jadi nanti mungkin perlu kayak rangka waktu gitu ya Pak, Pak BJ gitu, jadi ada bisa. Jadi ngurus adendum misalnya sebulan bisa selesai atau 2 bulan, kita ada ekspektasi. Pembahasan yang lebih lanjut. Dan ini mungkin perlu dibuka ruang diskusi selain di forum ini, bisa baik secara personal datang ke Masker atau apapun gitu yang untuk mendapatkan gambaran lebih cepat. Yang jelas ini dengan spirit pantun yang saya sampaikan ini sebagai penutup dari Jakarta ke Panama. Ulang. Gue ulang ya. Dari Jakarta Dari Jakarta ke Panama.
perginya naik kereta. Ayo kita kerjasama, bagi tugas dan peran yang merata. Gitu Pak, kira-kira begitunya. Demikian, mohon maaf kalau ada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dan saya serahkan kepada pembawa acara dan kita mintakan narasumber untuk kembali.